Pada video kali ini, kita akan membahas contoh soal arus bolak-balik fisika kelas 12 tentang rangkaian seri RLC, khususnya rangkaian RL. Nah, di sini kita akan membahas soal yang mewakili untuk submateri tersebut. Berikut contoh soal yang akan kita bahas. Dalam suatu rangkaian seri RL, seperti ini, diberikan sumber listrik AC. Dengan persamaan tegangan sebagai fungsi waktu, ini adalah Vt, yang sama dengan V maksimum sin omega T. Kemudian, ini data-data yang diketahui, induktansi nilainya 35 mH, kemudian hambatan besarnya 11 ohm, VRMS besarnya 220 volt, VRMS ini adalah V efektif, teman-teman, dan frekuensi besarnya 50 Hz. Pertanyaannya di sini, kita diminta untuk menentukan besaran-besaran berikut. Ya, kita akan jawab satu persatu, mulai dari poin A. Nah, untuk penyelesaiannya, kita akan menentukan yang pertama-tama itu adalah arus maksimum. Dalam menentukan arus maksimum, teman-teman dapat gunakan hubungan IRMS di sini ya, dan I maksimum, yang dinyatakan dengan persamaan berikut. Jadi I maksimum itu sama dengan IRMS, tinggal kita kalikan dengan akar 2. Nah, di sini kita belum tahu nilai IRMS-nya. Oleh karena itu, dari persamaan ini, nilai IRMS bisa kita ganti dengan VRMS dibagi Z, sesuai dengan hukum Ohm ya. Jadi, kalau kita udah tahu nilai ini, kita bisa dapat nilai I maksimumnya. Nah, yang jadi masalah di sini, kita juga belum tahu nilai impedansinya, nilai Z-nya. Dan nilai Z ini bisa kita cari dengan persamaan impedansi, yaitu Z sama dengan akar dari R kuadrat tambah XL kuadrat, ya, reaktansi induktifnya. Nah, kemudian yang jadi masalah lagi di sini, kita belum tahu nilai XL-nya. Jadi nilai XL bisa teman-teman cari dengan persamaan. Ingat lagi, reaktansi induktif itu sama dengan omega kali L, kecepatan sudut dikali induktansi. Dan nilai omega ini bisa kita ganti lagi dengan persamaan 2πf, ya. Ini omega dikali L. Nah, frekuensi kan kita udah tahu, kemudian induktansi juga kita udah tahu. Tinggal substitusi ke persamaan ini, ya. Jadi pi-nya di sini kita ganti sama 22/7, frekuensinya kita ganti sama 50, dan induktansi ini kan 35 mH. Jangan lupa teman-teman bagi 1000 ya, supaya satuannya jadi Henry. Nah, ini kalau kita hitung, kita akan peroleh nilainya 11 ohm. Tinggal ini 7 kita coret sama 35 ya. Kemudian ini nolnya kita hilangkan dan kita peroleh nilainya segini. Nilai dari XL-nya aja. Dari sini kita bisa tahu dong nilai dari impedansinya. Caranya gimana? Ya, masukin ke persamaan ini. Jadi Z sama dengan akar R-nya itu 11. Jadi 11 kuadrat tambah XL-nya ini 11 kuadrat. Langsung aja. Di sini kita peroleh nilai Z-nya 11 akar 2 ohm. Ini nilai impedansinya, belum nilai arus maksimumnya. Nah, VRMS kan kita udah tahu nilainya 220 volt ya. Jadi dari sini kita bisa dapat nilai I maksimumnya. Nah, berarti I maksimum sama dengan IRMS kali akar 2. Ya. VRMS-nya di sini adalah 220 volt. Kita isi di sini ya, 220. Z-nya 11 akar 2 dikalikan dengan akar 2. Jadi ini akar 2 sama akar 2-nya nanti kita coret dan kita peroleh nilai I maksimumnya adalah 20 ampere. Jelas ya? Ini untuk poin A. Selanjutnya untuk poin B, kita diminta untuk menentukan beda fase antara arus dan tegangan. Jadi kita gambar dulu diagram fasornya seperti ini. Nah, di sini ada resistor atau hambatan arahnya ke kanan. Ya, besarnya ini 11 ohm. Dan ke atas di sini ada reaktansi induktif atau XL. Nah, dari sini kita akan peroleh nilai impedansi Z-nya. Ya. Nah, beda fase antara arus dan tegangan listrik di sini dapat kita peroleh dari sudut theta ini. Kita misalkan sudut fase antara arus dan tegangannya itu theta ya. Jadi tan theta di sini sama dengan XL dibagi R. XL-nya kan kita udah tahu di sini 11 ohm. R-nya juga udah tahu 11 ohm. Jadi tan theta sama dengan 11/11. Berapa coba? Iya, 1. Ya. Tan berapa ya nilainya 1?
45 derajat kan, atau pi per 4 radian. Jadi, beda fase antara arus dan tegangan listriknya di sini adalah 1/4 pi radian. Selanjutnya kita akan jawab poin yang C di halaman berikutnya. Oke, sekarang kita jawab soal yang C. Di sini kita ditanya sketsa arus dan tegangan listrik terhadap waktu, ya. Nah, teman-teman perhatikan, kita udah punya persamaan tegangan sebagai fungsi waktu. Di sini V maksimum sin omega T ini persamaan tegangan sebagai fungsi waktunya. Jadi kita bisa tulis dulu seperti ini. Nah, karena rangkaian ini bersifat induktif, oleh karena itu tegangan mendahului arus. Ya. Sehingga persamaan arus listrik terhadap waktu bisa kita tulis seperti ini, teman-teman. I sebagai fungsi waktu. Ini sama dengan I maksimum sin omega T minus theta. Kenapa minus? Karena di sini arus itu ketinggalan dari tegangan. Kan tegangan mendahului arus. Jadi arusnya pasti ketinggalan. Jadi oleh karena itu kita harus kasih negatif theta karena dia ketinggalan sebesar theta radian ya fasenya. Langsung aja di sini kita isi ya untuk persamaan tegangan sebagai fungsi waktunya. Di sini V maksimumnya kita ganti sama V RMS akar 2 karena V maksimum itu ekivalen sama V RMS akar 2. Kemudian omeganya kita ganti sama 2BF. Nah, V RMS-nya kita ganti sama 220. Kan kita udah tahu di sini V efektif atau V RMS-nya. Jadi V sebagai fungsi waktu di sini sama dengan 220 akar 2 sin 100 pi T. Ini persamaan tegangan sebagai fungsi waktu. Lalu arus sebagai fungsi waktu, ini bisa kita tuliskan persamaannya seperti ini. I maksimumnya tadi kita udah dapat nilainya 20, kemudian beda fase antara arus dan tegangan listriknya adalah 1/4 pi. Ini tandanya negatif sekali lagi karena rangkaiannya bersifat induktif, sehingga arus itu ketinggalan dari tegangan sebesar 1/4 pi radian. Ya. 2πf ini kita ganti sama 2pi kali F-nya 50 ya. Jadi, teman-teman bisa tulis persamaan arus listrik terhadap waktunya. Ini adalah 20 sin 100 pi T min 1/4 pi. Nah, kita udah punya persamaan tegangan dan arus sebagai fungsi waktu. Kita gambarkan koordinat tegangan arus dan waktu untuk sumbu vertikalnya ini tegangan serta arusnya, sumbu horizontalnya ini waktu ya. Nah, supaya gampang di sini kita beri titik bantu ya. Titik bantunya di sini 1/4. Untuk 1/4 periodenya segini. Jadi 2 grid atau 2 kotak ini 1/4 periode. Nah, ke sini setengah periode ya, 2 grid. Di sini setengah periode. Selanjutnya di sini 3/4 periode. Di sini di pojok sini 1 periode. 1 periodenya segini. Kita gambar dulu persamaan tegangan sebagai fungsi waktunya seperti ini ya. Dan teman-teman perhatikan di sini tegangan sebagai fungsi waktu punya amplitudo yang nilainya 220 akar 2. Amplitudo itu yang ini ya, ditunjukkan oleh titik yang warna hijau. Ini 220 akar 2 volt. Nah, dalam koordinat yang sama kita gambarkan juga arus sebagai fungsi waktu. Ya, arusnya di sini 20 sin 100 pi T negatif 1/4 pi. Karena ini negatif, ya berarti grafiknya kalau kita gambar satu potong grafik aja, dia bakal geser ke kanan sebesar 1/4 pi. Jadi kita gambarnya seperti ini. Ini adalah grafik arus sebagai fungsi waktu dengan amplitudo sebesar 20 ampere. 20 ampere ini adalah I maksimumnya. Ya, grafik ini kegeser ke sebelah kanan. Teman-teman perhatikan dia geser ke sebelah kanan kalau tandanya minus. Geser ke sebelah kanan sebesar berapa? Sebesar pi per 4. Ya, beda fasenya pi per 4. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa tegangan mendahului arus. Kenapa tegangan mendahului arus? Dari titik yang warna hijau ya, poinnya warna hijau ini dapat kita lihat bahwa tegangan dia mencapai maksimum ya saat waktunya adalah 1/4 periode. Sementara arus di sini baru mencapai maksimum saat waktunya adalah 1/4 sama 1/8, 3/8 periode ya, lebih lambat dibanding tegangan. Jadi ketinggalan si arus ini dari tegangan. Oleh karena itu, gambar grafiknya ini seperti ini. Satu potong aja. Jelas ya? Oke, demikian saja pembahasan singkat untuk contoh soal
rangkaian RL arus bolak-balik fisika kelas 12 kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa teman-teman like, share, dan subscribe juga channel ini jika kalian suka videonya. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.